Nah, apa aja kepemimpinan dari Musa yang bisa kita belajar dari Keluaran 17 ini? Topik pertama adalah tentang di Keluaran 17 tentang peperangan di Amalek. Kita lihat bahwa setelah melalui banyak hal, ini pertama kalinya mereka berperang gitu sebagai suatu bangsa dan mereka mengalami kemenangan. Dan saya ingin melihat beberapa hal yang bisa kita pelajarin dari keefektifan kepemimpinan Musa. Yang pertama, kita lihat ada visi atau tujuan yang sama, yaitu ada yang menyerang, yaitu bangsa Amalek, dan mereka tujuannya satu saat itu, yaitu untuk menang melawan Amalek. Jadi, ketika kita punya satu visi atau tujuan yang sama, itu akan membantu kita untuk efektif sebagai seorang pemimpin mengajak orang-orang yang kita pimpin untuk mencapai visi atau tujuan tersebut. Nah, yang kedua adalah tentang memberdayakan pemimpin lainnya. Tadi dituliskan Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Jadi, tidak hanya Yosua ditunjuk oleh Musa, kamu yang pimpin, tapi Yosua juga diberdayakan, diberikan kuasa untuk memilih, untuk memimpin sesuai dengan kapasitasnya saat itu. Diberikan kepercayaan untuk memilih orang-orang yang dia ingin berperang bersama-sama melawan orang Amalek. Kita lihat Musa tidak berjalan sendiri, tapi dia memberdayakan Yosua. Yang ketiga kita lihat juga ada delegasi yang strategis. Musa bilang bahwa oke, kamu pilih orang, kamu yang perang, tapi besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi Musa tahu bagian mana yang dia nggak one man show gitu ya, tapi dia mendelegasikan dengan strategis. Bagian mana yang mungkin kekuatannya ada di Yosua, dia tahu kapasitas dan kapabilitasnya, dan dia tahu juga di mana bagian dia yang dia bisa kontribusi dengan terbaik, yaitu dengan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat itu. Dia bukan hanya one man show, tapi dia juga memudayakan budaya kolaborasi. Dia berkata, nggak cuma terhadap Yosua, tapi dia juga pergi ke puncak bukit itu bersama dengan Harun dan Hur. Jadi, dia tidak serta-merta hanya mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Oh ya, kalau misalnya kayak gitu nggak mungkin dituliskan ada Harun dan Hur di sini. Jadi bukan hanya pertunjukan satu orang, tapi dia melibatkan juga Harun dan Hur untuk sama-sama bersama dengan dia naik ke puncak bukit untuk berdiri buat buat bangsa Israel saat itu. Kelima, kita lihat dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah Musa juga merayakan kemenangan bersama-sama. Dia tidak menerima pujiannya hanya untuk diri sendiri. Ini aku yang hebat, aku yang membuat segala sesuatunya ini berhasil, aku yang memberdayakan Yosua, aku. Dia nggak mencari kredit atau dia nggak mencari penghargaan, pengakuan, tapi dia menyerahkan semua penghargaan, pujian kembali kepada Tuhan. Dia mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah Panji-Panjiku. Jadi kita bisa lihat ada um, 5 hal dari kepemimpinan Musa yang bisa kita pelajari dan bisa kita praktekkan langsung praktikal ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan untuk bisa menjadi pemimpin yang efektif. Wah, luar biasa sekali ya perjuangan Yosua, Musa, Harun, dan Hur. Tapi sebenarnya yang menarik buat saya bukan hanya di kemenangan yang terjadi di Keluaran 17, tapi juga perjalanan sebelum kemenangan itu. Sebelumnya orang-orang Israel yang diajak untuk bertempur melawan orang-orang Amalek, orang-orang Israel yang akhirnya mengalami kemenangan itu dan akhirnya mereka bisa bersorak-sorai, itu sebelumnya bagaimanakah keadaan mereka? Apakah mereka memang sudah terlatih? Apakah mereka sudah dalam keadaan yang baik-baik? Apakah dalam keadaan yang prima? Mereka sempat marah-marah dan sempat frustrasi. Apa saja sih situasi mereka? Bagaimanakah sebelum mereka akhirnya bisa bersatu hati kemudian menang? Sebenarnya dituliskan di Keluaran 17 juga. Sebelum mereka mengalami kemenangan di Amalek itu, situasi mereka ada di yang satu. Mereka sangat penuh dengan komplain, bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka menghadapi masalah besar yaitu kehausan. Jadi mereka sudah jalan sekian lama mungkin di padang padang gurun itu. Kemudian mereka melihat nggak ada air. Kemudian mereka bersungut-sungutlah kepada Musa. Yang kedua, nggak cuma sampai bersungut-sungut aja. Mereka mulai menyalahkan dan menuduh Musa. Dikatakan, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Jadi mereka tidak hanya berhenti sampai di bersungut-sungut, tapi mereka sudah
mencari kambing hitam. Mereka menyalahkan Musa dan nggak hanya menyalahkan, mereka menuduh bahwa Musa ingin membunuh mereka dan anak-anak mereka dan ternak dengan kehausan. Sebegitu frustrasinya, sebegitu kesalnya mereka dengan keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, dengan keadaan yang saat itu mungkin urusannya hidup dan mati gitu karena masalah kehausan ini. Nggak hanya itu, nggak hanya sampai dimenyalahkan dan menuduh, tapi mereka juga penuh tadi kekesalan dan amarah. Sampai Musa ketika berdoa kepada Tuhan berkata, sebentar lagi mereka akan melampari aku dengan batu. Sampai ingin melakukan tindakan kekerasan, tindakan yang dipenuhi dengan kekesalan dan amarah ini terhadap terhadap Musa gitu. Dan yang terakhir dipenuhi dengan kepahitan. Mereka dituliskan juga di Keluaran 17 ayat 7. Mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sampai mempertanyakan apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Padahal mereka sudah melalui mujizat, mereka sudah menyaksikan begitu banyak pertolongan Tuhan. Tapi di momen ketika mereka sampai di Rafidim, ketika mereka lihat masalah di depan mereka, masalah hidup mati, tidak ada air, mereka sedang dipenuhi dengan satu kepahitan, penuh dengan kekesalan dan amarah, menyalahkan dan menuduh Musa dan bersungut-sungut. Wow, orang-orang yang saat itu mungkin terbayang ya mereka sudah berjalan sekian lama mungkin, tapi ternyata tidak ada air. Cuman mereka saat itu bukanlah orang-orang yang dalam kondisi prima, bukanlah orang-orang yang terbaik yang mungkin menjadi orang-orang yang mudah untuk dipimpin di saat di saat itu ketika mereka sampai di Rafidim. Tapi disinilah Bapak Ibu teman-teman, ketika saya renung-renungkan, wah, memimpin orang Israel yang saat itu penuh dengan um, amarah kekesalan tuh luar biasa banget ya si Musa ini. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian juga pernah mengalami gitu ya. Kenapa ya kok saya harus ketemu dengan orang-orang yang sulit seperti ini? Mungkin mereka suka bersungut-sungut, suka membanding-bandingkan, suka menuduh dan menyalahkan, punya victim mentality gitu, punya mentalitas korban. Uh, lalu apalagi ya, yang tadi penuh dengan kepahitan, kemudian penuh dengan uh, kekesalan dan amarah. Tuhan ingin kita melihat dari perspektif yang berbeda gitu. Bukan dari melihat merekanya sulit, tapi mungkin ada hal yang Tuhan ingin kita belajar um, dari pengalaman memimpin mereka. Yang pertama, apa yang Tuhan ajak Musa untuk lakukan atau apa yang Musa lakukan ketika dia menghadapi orang-orang yang sulit ini? Yang pertama dan yang paling penting adalah mencari Tuhan dan firman-Nya. Jadi Musa nggak pergi ke tempat yang lain, Musa nggak mengadu dituliskan tapi bukan mengadu atau menggosip atau mencari pembenaran kepada orang-orang lain, tapi dituliskan di Keluaran 17 ayat 4, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. So Moses cried to the Lord. Dia mencurahkan isi hatinya, bersuruhnya bukan ke yang lain, bukan di sosial media, bukan curhat di mana-mana, tapi dia bersuruh kepada Tuhan. Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Dia juga nggak mencari pembenaran. Dia sebenarnya bisa punya victim mentality juga. Tuhan yang suruh kan Tuhan. Kenapa Tuhan kau kasih orang-orang kayak gini? Dia juga bisa bertanya kayak gitu gitu. Yang sering saya lakuin sebenarnya. Jadi ketika belajar hal ini juga saya bertobat gitu ya. Bahwa seringkali saya juga ketika menghadapi hal-hal situasi yang nggak mudah atau mungkin orang-orang yang mungkin saat itu situasi juga nggak mudah, sering juga saya tanya, aduh Tuhan kenapa ya harus dipertemukan dengan orang-orang ini atau situasi seperti ini? Um, tapi bukan bertanya apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini. Musa bukan hanya mengadu, tapi dia bertanya, Tuhan, Engkau yang memanggil, apa yang harus aku lakukan ya kepada bangsa ini? Dia mencari solusinya bukan ke yang lain, tapi kepada Tuhan. Jadi ini luar biasa sekali karena ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan memberikan firman-Nya, itu akan membawa kita kembali kepada panggilan kita. Kenapa Tuhan menyuruh kita, memanggil kita untuk memimpin orang-orang lain dan itu akan membawa fokus kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang disuruh Tuhan uh, lakukan untuk Musa? Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan di Keluaran 17 ayat 5 dikatakan, berjalanlah di depan bangsa itu. Jadi dari sini saya
belajar bahwa kita perlu untuk memimpin dengan keteladanan. Jadi berjalanlah di depan bangsa itu. Bukannya menyalahkan yang lain, bukannya melempar tanggung jawab, bukannya bukannya cuci tangan atau mencari kambing hitam yang lain, tapi Tuhan mengajak kita untuk memimpin, berjalan di depan bangsa itu, memimpin dengan apa? Dengan teladan, bukan di belakang. Jadi saya rasa ini sesuatu yang sangat spesial ya ketika dituliskan berjalanlah di depan bangsa itu gitu. Ketika kita menghadapi situasi atau orang-orang yang sulit, kita berjalan di depan dengan teladan. Yang ketiga, apa yang juga disuruhkan oleh Tuhan kepada Musa yaitu di Keluaran 17 ayat 5 dituliskan, bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Nah, buat saya ini cukup penting karena orang-orang ini yang kemudian akan mungkin jadi hakim di Keluaran 18 gitu ya. Tapi di sini dituliskan bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk membawa beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Nah, ini buat saya sama halnya dengan melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh di dalam komunitas orang Israel. Sama juga dengan ketika kita menghadapi orang-orang sulit, kita perlu melibatkan orang-orang yang berpengaruh di situ, stakeholders. Siapa aja yang memiliki pengaruh untuk di dalam komunitas itu, di dalam organisasi yang kita pimpin, di dalam komunitas yang kita pimpin, dan kita libatkan mereka memikir-mikirkan dalam brainstorming solusi. Nah, poin yang keempat adalah untuk menggunakan aset yang Tuhan beri. Tuhan katakan kepada Musa di pasal 17 ayat 5, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Jadi yang terakhir Tuhan firmankan kepada Musa ketika dia um, berdoa adalah untuk membawa apa yang sudah Tuhan beri, yaitu tongkatnya. Nah, mungkin hari ini bisa kita renungkan bersama apa yang jadi resources atau aset yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam kepemimpinan kita. Apakah itu um, mungkin pengalaman-pengalaman di masa lalu yang membawa kita menjadi punya skill tertentu, ataukah orang-orang, koneksi yang Tuhan sudah berikan sebagai aset. Kira-kira apa ya yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah Tuhan izinkan kita miliki dari pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman selama ini, yang mungkin ini menjadi aset penting ketika Tuhan ingin membawa kita naik level, ketika Tuhan mungkin mengizinkan kita untuk memimpin orang-orang yang sedang dalam situasi yang sangat susah. Nah, mungkin hari-hari ini juga saya rasa banyak situasi sosial, ekonomi, situasi politik yang membuat suasana hati atau situasi hati yang sama, posisi hati yang sama seperti orang Israel di Rafidim. Itu penuh dengan kekesalan, dengan amarah, penuh dengan frustrasi, kepahitan mungkin, sampai bertanya, apakah Tuhan benar-benar ada? Kalau memang Tuhan ada, kenapa dia belum tolong saya? Mungkin Bapak Ibu, teman-teman saudara, kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, yang kita hari ini Tuhan ingin kita belajar dari seorang Musa. Dan Tuhan ingin kita belajar dari Keluaran 17 untuk 4 hal ini. Yang pertama, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hanya akal pikiran kita, tapi yang paling pertama, yang paling penting adalah kita perlu untuk mencari Tuhan dan firman-Nya dan janjinya. Kalau Tuhan yang berfirman, dia nggak pernah gagal. Tuhan yang akan memperlengkapi kita untuk jadi pemimpin, membawa orang-orang Israel ini, orang-orang Israel kita, itu orang-orang yang kita pimpin untuk masuk ke tanah perjanjiannya, untuk masuk naik level lagi, untuk transisi dari mindset-mindset yang ada di Mesir gitu, untuk benar-benar masuk ke musim yang baru. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hal-hal yang lain, tapi yang paling pertama, yang paling penting adalah untuk kembali mencari Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, Tuhan ajarkan kita untuk memimpin dengan teladan, bukan dengan yang lain-lain, tapi dengan aksi kita, dengan kehidupan kita. Kita memimpin mereka. Dan yang ketiga, melibatkan orang-orang yang berpengaruh, mungkin orang-orang yang akan nanti jadi potential leaders, pemimpin-pemimpin yang berpotensi untuk bersama-sama berjalan ke depan, jadi tim kita mungkin ke depannya. Dan yang terakhir, untuk menggunakan aset yang Tuhan beri, karena ini bisa jadi sesuatu yang penting untuk kita ketemu dengan solusi dari permasalahan yang menghimpit orang-orang yang kita pimpin. Kapan terakhir kali Tuhan mengizinkan kita untuk memimpin orang-orang yang sulit?
seperti orang Israel tadi, yang mungkin penuh dengan pikiran yang negatif, kekesalan, amarah, frustrasi, kepahitan, atau mungkin orang-orang yang tidak mau berkooperatif, yang skeptis gitu. Itu termasuk semua di dalam orang-orang yang sulit gitu. Bisa kita bayangkan Musa di saat itu menghadapi mereka, tapi dengan apa yang dia alami, kemudian membawa kemenangan buat orang-orang Israel melawan Amalek. Jadi kira-kira kalau itu yang apa yang Tuhan ingin ajarkan, mungkin Tuhan ingin ajarkan untuk kolaborasi, untuk teamwork, juga untuk berserah penuh kepada Tuhan menghadapi orang-orang Israel yang sulit. Apa kemudian yang Tuhan ingin ajarkan melalui proses atau pengalaman tersebut di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Jadi pertanyaannya ada dua, sekali lagi, kapan terakhir kali Tuhan izinkan kita memimpin orang-orang yang sulit, dan apakah yang Tuhan ajarkan melalui proses tersebut?